Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fitri Wardani dengan NIM 2214 020084 dari kelas TBAC. Baiklah, di sini saya akan membahas hadis yang ketiga, yaitu tentang tantangan hijrah. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas ibnu Malik anna Aba Bakrin as-Siddiq haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi absarna tahta qadamayhi faqala Aba Bakrin ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad. Yang selanjutnya yaitu kandungan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Bakar as-Siddiq, dia berkata, saya melihat kepada telapak kaki orang-orang musyrik di atas kepala-kepala kami. Kami di dalam gua. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, jikalau bahwasanya satu di antara mereka melihat kepada dua kakinya, maka kita akan dilihat oleh kaum musyrik tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidaklah boleh kamu menduga atau menyangka bahwa kita berdua di dalam gua ini. Sesungguhnya kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Ahmad. Yang selanjutnya yaitu terjemahan perkata. Ada beberapa kosakata tentang hadis ketiga ini. Yang pertama yaitu aqdami, yang artinya telapak kaki, dan yang kedua al-musyrikin, yang artinya orang-orang musyrik. Dan yang ketiga yaitu ru'usina, yang artinya kepala-kepala kami. Dan yang keempat al-ghari, yang artinya buah. Dan yang kelima fakultu, yang artinya maka aku berkata. Yang keenam ahadahum, yang artinya satu dari mereka. Yang ketujuh qodamaihi, yang artinya dua kaki mereka. Yang kedelapan absorna, yang artinya dia akan melihat kita. Yang kesembilan mazonnuka, yang artinya tidaklah boleh kamu menduga. Dan yang terakhir yaitu thalithuhuma, yang artinya ketiga dari kita berdua. Yang selanjutnya yaitu kandungan hadis yang ketiga ini. Bahwasanya hadis ini menceritakan tentang salah satu bagian dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah ataupun berhijrah. Tepatnya ketika keduanya bersembunyi di dalam gua Sur. Jadi ketika itu mereka bersembunyi berdua di dalam sebuah gua yang besar. Karena mereka saat itu sedang dikejar oleh kaum musyrik. Yang ketika mereka berada di dalam gua itu, orang-orang musyrik pun sampai ke gua tersebut. Yang mereka menduga bahwa Nabi beserta Abu Bakar di dalam gua itu. Tapi mereka ragu dan menyangka bahwa tidak mungkin, karena kondisi gua itu langsung ditutupi oleh jaring laba-laba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laba-laba untuk membuat jaringnya. Karena alasan itu pula kaum musyrik berpikir tidak mungkin
Nabi dan Abu Bakar berada di dalamnya. Sedangkan gua itu sudah ditutupi oleh jaring laba-laba. Mereka hanya mondar-mandir di depan gua itu, ataupun kaum musyrik. Jadi kaki mereka yang mondar-mandir inilah yang terlihat oleh Abu Bakar. Seperti yang dikatakannya di dalam hadis ini. Ketika itu Abu Bakar tentu merasa ketakutan atau menggigil karena khawatir ditemukan oleh kaum musyrik yang siap membunuh. Ketika itu dia berbisik mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, andaikan ada satu orang saja di antara orang-orang yang siap membunuh kita. Andai ada satu orang saja yang melihat ke arah kakinya atau mengarah pandangannya, maka pasti dia melihat kita. Pasti dia tahu keberadaan kita. Dan pasti kita akan ditangkap serta dibunuh oleh kaum musyrik tersebut. Ketakutan Abu Bakar ditenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah boleh Abu Bakar menyangka bahwa kita berdua di dalam gua ini. Sesungguhnya kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini berkaitan dengan materi akidah. Bahwasanya seseorang pasti yakin bahwa kita seseorang berada di jalur kebenaran. Dia pasti mendapatkan ujian. Ada ujian yang ringan dan ada juga ujian yang berat. Dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, hadis ini
berkaitan dengan metode mengajar. Dengan metode partisipatif, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, di mana Rasul terlibat langsung dalam kejadian ini. Mungkin sekian pembahasan hadis yang ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.